Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana واشف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih melanjutkan fiqih salat dan kita akan membahas tentang rukun tasyahhud. Tasyahhud. Apa arti tasyahhud? Menyaksikan, yaitu syahadat. Tasyahhud adalah kesaksian. Di dalam tahiyat kita melakukan kesaksian, yaitu pada lafaz Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka disebut tasyahud karena ada kesaksian. Tasyahud ada dua, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Yang akan kita bahas hari ini adalah tasyahud akhir terlebih dahulu. Untuk tasyahud terdapat beberapa hal penting dalam tasyahud, yaitu yang pertama, cara duduknya, duduk tasyahud. Duduk tasyahud adalah rukun. Yang kedua, membaca doa tasyahud. Ini juga adalah rukun. Yang ketiga, membaca salawat. Dan ini adalah wajib. Di bawahnya rukun. Yakni harus dikerjakan. Kemudian yang keempat adalah menunjuk dengan jari telunjuk. Menunjuk dengan jari telunjuk, dan ini adalah sunnah. Yang kelima, menggerakkan telunjuk. Dan dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kalau menunjuk ini ulama semuanya sepakat bahwa menunjuk adalah sunnah. Sunnah. Kalau menggerakkan, ada yang berpendapat menggerakkan, ada yang tidak menggerakkan. Kita mulai dengan cara duduk. Bagaimana cara duduk tahiyat atau tasyahud akhir? Cara duduk dari Abu Humaid As-Sa'idi, beliau berkata radhiyallahu anhu. Kata beliau, wa idza jalasa fi raq'atil akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Artinya, apabila duduk di rakaat terakhir, rakaat terakhir
yakni sebelum salam. Yakni sebelum salam. Apabila duduk di rakaat terakhir, beliau majukan kaki kiri beliau. Kaki kiri dilipat dulu, kemudian agak maju sedikit. Seperti kita biasa yang kita lakukan. Kemudian beliau tancapkan kaki kanan beliau. Dan beliau duduk di atas lantai. Seperti yang kita lakukan. Gak ada masalah ya. Ini semua sudah kita lakukan. Kemudian dalil yang berikutnya, Abdullah bin Zubair berkata, apabila Rasulullah SAW duduk dalam salat, yakni duduk tasyahud akhir. Duduk apa? Tasyahud akhir. Apa kata Abdullah bin Zubair? Kata beliau, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidhihi wa saqihi wa farasha qadamahu al-yumna. Beliau meletakkan kaki kiri beliau di bawah paha dan tulang kering. Betul ya? Betul kan? Kalau yang di atas tadi kaki kirinya agak maju dikit. Kalau yang di bawah posisinya di mana? Di bawah paha dan tulang kering. Tulang kering. Sudah pas lah yang kita lakukan. Kemudian menjulurkan kaki kanannya. Kaki kanannya dijulurkan seperti ini. Ya, seperti yang kita lakukan. Hadis riwayat Muslim. Sudah benar, Bapak-bapak? Lakukannya sudah benar ya? Insya Allah. Riwayat yang ketiga dari Abu Hamid atau Abu Humaid As-Sa'idi juga. Beliau berkata, idza kanatir raka'atul lati tanqadhi fiha as-shalah, apabila di rakaat terakhir salat, rakaat yang terakhir yang akan selesai salat, Nabi duduk tawarruk. Apa nama duduknya? Tawarruk, yaitu menekuk ke belakang kaki kiri. Kaki kiri ditekuk ke belakang dan duduk dengan sebagian pinggulnya. Ya enggak? Sebagian berarti sebelah mana? Kanan apa kiri? Coba dulu. Ya. Kiri. Sebelah kiri. Nah, inilah cara duduk, namanya duduk tawarruk. Menekuk kaki kiri, diletakkan di bawah paha dan tulang kering. Kemudian setelah itu duduknya di setengah berat di pinggul kiri. Kemudian kaki kanan menjulur ke belakang dan ditancapkan atau tegakkan. Itu cara duduk tawarruk berdasarkan hadis-hadis yang ada. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan di sini. Agak maju aja. Jangan terlalu belakang. Kaki kiri jangan terlalu ke belakang. Langsung, ketika duduk kaki kiri langsung masuk, jangan terlalu ke belakang, depanin aja dikit saja. Jangan kaki kiri jangan sejajar dengan mata kaki kanan. Gini nih. Kaki kiri jangan
Jangan sejajar dengan, ya jangan terlalu, coba jangan terlalu ke belakang. Dimajukan sedikit di bawah tulang kering. Di bawah tulang kering. Jangan juga selutut. Enggak. Di bawah lutut. Antara lutut dengan mata kaki di tengah. Tidak terlalu ke belakang, tengah. Sudah? Baik. Nama duduknya apa? Baik. Bagaimana dengan salat yang 2 rakaat? Ya, gini, biar jelas. Ya. Jadi gini. Kita mungkin pernah melihat atau sering melihat ada yang salat 2 rakaat, salat sunnah, atau salat subuh sunnah, salat sunnah qabliyah atau ba'diyah, atau salat subuh itu, atau salat tarawih yang 2 rakaat intinya. Itu terkadang kita melihat mereka duduknya bukan tawarruk, dulunya iftirash. Iftirash bagaimana iftirash? Duduk antara dua sujud. Yang kemarin iftirash bagaimana iftirash? Duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan menancap semampunya, jangan dipaksa. Kalau bisa nancap tinggi boleh, tidur dikit ya semampunya. Ya, tidak boleh duduk di atas 2 telapak kaki, tidak boleh. Ya, ini yang kemarin ini ternyata benar banyak yang melakukan, yaitu duduk di atas 2 telapak kaki. Salah. Harus duduk di atas telapak kaki kiri. Itu namanya iftirash. Mungkin kita sering menyaksikan sahabat kita, teman kita, saudara kita yang salat subuh 2 rakaat tetapi duduknya iftirash. Duduknya tasyahud awal atau tahiyat awal gitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis yang lain, nggak dicantumkan di sini. Bunyi hadisnya begini. Yaitu apabila Nabi pada rakaat kedua, gitu hadisnya. Apabila Nabi rakaat kedua atau 2 rakaat, ya, di rakaat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk iftirash. Ulangi. Apabila Nabi berada di rakaat yang kedua, maka beliau duduk dengan cara iftirash. Berdasarkan hadis itu, maka sebagian ulama, bukan semuanya, bukan semua ulama, sebagian ulama memegang hadis itu dan mengatakan kalau 2 rakaat atau pada posisi rakaat yang kedua, mau rakaat yang kedua itu selesai salat ataupun rakaat kedua yang belum selesai salat atau tasyahud awal, maka duduknya iftirash. Itu kesimpulan hukum dari hadis yang tadi. Ya, karena di hadis itu disebutkan Nabi duduk iftirash pada rakaat yang kedua. Maka apabila 2 rakaat, baik itu 2 rakaat itu adalah terakhir atau 2 rakaat itu adalah tasyahud awal, maka duduknya iftirash. Ini pendapat, bukan kesepakatan. Ini
pendapat. Boleh kita amalkan? Boleh, tidak ada masalah. Nah, sekarang apa dalil? Apa dalil yang dua rakaat duduknya tawarruk? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Yang ini. Yang nomor berapa? Dalil yang mana? Dari siapa? Abu Humaid. Abu Humaid yang nomor 1 yang di atas dan Abu Humaid yang paling bawah. Itu sama-sama Abu Humaid, tapi lafaznya ada sedikit berbeda. Kata Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, apabila duduk di rakaat yang terakhir. Di hadis yang di bawahnya Abu Humaid juga, apabila rakaat terakhir salat. Abu Humaid tidak menyebutkan rakaat terakhir ini dari salat yang 2 atau yang 4 atau yang nggak disebut oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau hanya mengatakan pada saat rakaat terakhir. Maka para ulama yang berpendapat setiap rakaat terakhir tawarruk, walaupun rakaatnya 2, ini dalilnya, ini patokannya. Hadisnya Bukhari dan Abu Dawud. Jadi posisi hadisnya kuat juga. Paham ya? Soalnya begini, ana pernah nih, ana ngimam taraweh Pak. Berapa rakaat tarawih? 2. Jumlahnya berapa? 11. Bukan di sini. Udah selesai. Ada bapak-bapak. Udah putih jenggotnya tapi. Bukan di sini, bukan di Al-Furqan. Jauh sana. Udah putih semua ya. Udah selesai sholatnya Pak, ana mau pulang, udah selesai. Beliau datang, Assalamualaikum, salam. Ya Pak, ada apa Pak? Kata beliau, Ustaz, tadi kenapa Ustaz itu duduk tahiyatnya tawarruk? Gimana Pak? Jawab nggak? Saya jadi imam 11 rakaat. Udah selesai. Saya mau pulang, beliau panggil, kenapa duduknya tawarruk miring? Kenapa enggak duduknya iftirash? Dia tanya seperti itu. Menurut saya sih, pertanyaan itu sekalian negur kayaknya. Kayaknya pertanyaan itu sekalian negur. Kenapa duduknya tawarruk nggak iftirash? Jawab nggak Pak? Jawabannya ini, cuman karena sudah malam ya, 9 lebih, udah malam, udah capek, dan saya lihat juga orang tua, saya nggak jelaskan. Saya bilang Pak, nggak apa-apa Pak, sah. Saya bilang gitu aja. Ya sah, apa-apa. Ya biar cepat selesai. Ya, kalau enggak nanti jadi debat panjang. Dan saya belum yakin kalau dia mau nerima jawaban saya. Jadi ada kaum muslimin ini yang baru belajar tetapi menafikan yang lama. Ini hati-hati, anak sampaikan hati-hati. Jadi yang tasyahud, yakni 2 rakaat dengan duduk iftirash, benar. Apa? Benar. Dan yang 2 rakaat duduk tawarruk juga benar. Ini dalilnya. Yang masalah adalah
Sepanjang sholat dia mikirin gerakan orang lain. Kasihan. Kita udah sampai mana selesai. Ternyata dia sepanjang sholat dia mikirin nih Ustadz nggak mau begini duduknya. Jadi masalah akhirnya. Jadi Bapak sekalian, tidaklah tidaklah semua yang baru berarti yang lama itu salah, belum tentu. Lihat dulu dalilnya, lihat dulu. Bisa jadi benar, yang baru benar, yang belakangan, yang baru benar, yang lama salah. Itu kemungkinan itu besar juga, besar sekali. Bahwa ini baru belajar, ini yang benar, yang ini salah. Tapi juga hati-hati juga, ada kemungkinan yang baru kita pelajari, ya, baru kita pelajari, tetapi yang lama belum tentu salah. Contohnya adalah yang tadi. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya apa dalilnya sholat subuh tahiyat akhirnya iftirash, dalil yang tadi apa katanya? Kata sahabat, Nabi di setiap rakaat kedua Nabi duduknya iftirash. Itu tidak disebut rakaat kedua di tasyahud awal atau tasyahud akhir. Boleh nggak rakaat kedua tasyahud akhir? Nggak disebut di situ. Jadi boleh aja kalau itu dijadikan rakaat kedua tasyahud akhir, begitu boleh juga. Sama juga di sini. Di sini disebutkan Nabi ketika duduk di rakaat terakhirnya berapa? Salat apa? Nggak tahu juga ini di sini di hadis ini. Rakaat terakhirnya salat apa? Nggak tahu juga. Salat subuh atau salat maghrib? Nggak tahu. Yang penting rakaat terakhir beliau duduk tawarruk. Artinya dua duduk tersebut boleh dilakukan. Sekarang gimana kalau imam rakaat ketiga? Imam rakaat ketiga. Berarti kalau ketiga duduknya tawarruk. Kita rakaat salat maghrib masbuk. Imam rakaat ketiga tawarruk. Kita rakaat kedua. Kita yang mana? Tawarruk atau iftirash? Tawarruk bersama imam atau iftirash? Karena kita posisi di rakaat yang mana? Ketiga. Bismillah. Mengikuti imam, baik. Ada dalil, Pak, ada dalil. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dipilih untuk diikuti. Itu dalil Pak. Imam dipilih untuk diikuti. Ada pertanyaan. Yang diikuti apanya? Hah? Yang diikuti apanya? A. Gerakannya. B. Niatnya. Zuhur, asar gitu ya. Fardu, sunnah. Gerakannya. Kalau gerakannya berarti gerakan aja. Diri, duduk, sujud, itu gerakan. A gerakannya. B gerakannya dan niatnya bisa. A gerakannya, B niatnya. C gerakan, niat, satu lagi namanya bentuk. Oh, bentuknya. Kalau imam begini, bentuk namanya nih, bentuk. Kalau imam begini, ini namanya bentuk. Kalau gerakan gimana gerakan? Gerakan tuh takbir, gerakan. Ruku, gerakan. I'tidal, sujud, gerakan. Kalau bentuk, ini apa nih? Ini bentuk. Ini bentuk. Ya kan? Terus
Sujud ini begini lurus atau begini, ini sunnah begini kan? Ini apa? Bentuk. Duduk, tawarruk, dan iftirash. Gerakan atau bentuk? Bentuk. Bentuk. Yang perlu diikutin yang mana? Gerakannya saja, atau niatnya saja, atau bentuknya. Kalau dia begini, kita begini. Tak dulu. Kalau dia tawarruk, kita tawarruk. Kalau imam iftirash, kita iftirash. Kalau imam begini, kita begini juga. Yang mana? Kalau ini yang begini salah, Pak. Pakai dasi ini. Apa semuanya harus diikuti? Yang mana yang harus diikuti? Dalilnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dipilih, ditunjuk untuk diikuti. Yang mana yang harus diikuti? Nah, ini nih jadi pembahasan nih. Apakah gerakannya pindah dari ruku ke sujud? I'tidal. Apakah yang diikuti niatnya? Berarti dia kalau dia maghrib kita harus maghrib, kalau dia wajib kita harus wajib. Apakah bentuknya? Yang paling kuat pendapatnya adalah yang diikuti gerakan. Kalau dia berdiri, kita berdiri. Kalau dia duduk, kita duduk. Masalah niatnya harus sama, ulama beda pendapat. Gerakannya, bentuknya sama sekali nggak harus kalau bentuk. Kalau bentuk harus repot, Pak, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Bentuknya kan beda-beda. Terkadang ada yang sini, ada yang sini, ada yang ngangkatnya, ada yang lepas gini. Jadi ini bentuk lepas. Jadi bentuknya tidak perlu diikuti. Yang perlu diikuti, yang semua ulama sepakat yang harus wajib diikuti adalah gerakan. Niat beda pendapat. Niat harus sama niatnya. Beda pendapat, Pak. Kalau beda pendapat artinya apa? Bisa sama, bisa tidak. Tergantung antum mau pakai yang mana. Bisa dipahami? Imam sholat maghrib, kalau kita harus sama niat, berarti imam sholat maghrib, kita maghrib juga. Imam isya, kita isya. Kalau kita pakai pendapat harus sama. Imam Syafi'i harus sama. Kalau kita pakai pendapat niat pun nggak harus sama, bisa didengar ya? Niat nggak harus sama. Misal, salat tarawih, imam salat tarawih, kita baru datang belum salat isya, tapi imam sedang tarawih 2 rakaat. Kita baru masuk, baru sempat ke masjid, belum salat isya. Kita niatnya apa? Isya. Imam sedang tarawih. Imam salat sunnah, kita salat fardu. Boleh nggak? Nah, ini tadi saya sampaikan berbeda pendapat. Kalau Bapak tanya, saya yang mana? Saya yang boleh, Pak. Yang saya boleh, saya ikut pendapat yang membolehkan beda niat. Ada dalilnya. Ya. Saya mengikut pendapat yang membolehkan perbedaan niat. Enggak ada masalah perbedaan niat. Karena ya itu saya ikut itu aja. Pokoknya pendapat itu ada dalilnya dan lebih mudah. Bukan mudah-mudahin, bukan. Bukan gampang-gampangin, dalilnya ada kok. Bukan gampang-gampangin, dalilnya ada, dan itu dalam fakta pelaksanaan harian itu relatif jauh lebih mudah. Saya masuk ke masjid, udah bubar sholat fardu. Ada orang sholat sunnah. Mas Marwan sholat sunnah. Anda mau nyari jamaah, nggak ada lagi, sisa Mas Marwan 1. Sholat sunnah tapi. Anda kasih isyarat boleh diketuk, boleh diapain kayak pokoknya kasih isyarat aja. Mau ditempelin, yang penting kasih isyarat sampai dia paham. Saya jadi makmum. Kalau beliau
nggak setuju, menurut beliau nggak boleh antara imam sama makmum beda niat, antum silakan bilang gini, minggir. Boleh, karena madhabnya, fahamnya niat harus sama. Tapi kalau beliau berfaham ikut pendapat niat tidak harus sama, maka beliau langsung saja melanjutkan sholatnya dan mengeraskan takbirnya, Allahu Akbar. Dah, selesai. Dan saya pakai yang membolehkan. Jadi yang harus diikuti adalah pergerakan pindahnya. Apa? Pindahnya. Baik. Jadi kalau imam tadi tahiyat akhir sholat maghrib, berarti kalau sholat maghrib tahiyat akhir, apa yang dia duduknya gimana? Tawarruk. Maka kita, karena kita masih dua rakaat, sebenarnya kalau ngelihat hadis Nabi yang dua rakaat, iftirash itu yang lebih kuat. Kecuali lupa, kadang suka lupa. Orang miring kita ikut miring. Kalau udah lupa gitu udah nggak apa-apa, tenang aja, kan lupa. Tapi sebaiknya lebih kuat adalah kita duduknya apa? Iftirash, karena posisinya dua rakaat. Atau satu, kalau satu juga sama, atau satu. Bisa jadi satu. Lebih baik iftirash. Sebab kita bukan duduk akhir. Kalau duduk akhir baru dianjurkan tawarruk. Paham? Kapan dianjurkan duduk akhir? Tawarruk. Kapan dianjurkan tawarruk? Duduk akhir. Baru satu, jangan tawarruk karena belum akhir. Baru dua, iftirash. Jangan tawarruk karena belum akhir. Ini lagi sholat maghrib masbuk ya. Jangan salah nih masbuk. Kalau dibilang kan imam tawarruk. Tadi jawabannya apa? Kenapa kita nggak ikutin imam? Imam tawarruk, kenapa nggak kita tawarruk? Imam miring, kenapa kita nggak miring? Pertama karena belum selesai. Yang kedua karena imam diikuti bukan bentuk, tapi gerakan. Karena bukan bentuknya, gerakannya. Dia lagi sujud ya sujud, dia lagi berduduk ya duduk. Kalau tawarruk, oh susah ya? Saya belum coba. Oh iya beda, betul. Lebih ringan kalau karena kakinya di situ. Iya betul, masuk akal juga. Bolehlah tambahan. Dah, begitu ya. Bismillah. Bismillah, sekarang posisi telapak tangan. Ya. Hah? Duduknya. Tapi bentuknya harus ikutin sunnah Nabi. Bentuknya harus ngikutin. Bentuknya yang tadi gini. Bentuknya nih begini, tawarruk namanya. Ya. Duduknya rukun. Bentuknya boleh tawarruk, boleh iftirash kan tadi kan? Ngerti ya? Ada nggak yang 4 rakaat duduknya tawarruk? Iftirash. Banyak. Apalagi kalau lagi sempit. Di sini juga kadang sempit. Kalau begini susah kan? Akhirnya kita duduk tahiyat akhir padahal hadisnya tahiyat akhir nih. Tahiyat akhir duduknya gimana? Harusnya tawarruk, tapi terkadang, bahkan bukan terkadang, sering kita lihat juga, terutama di Mekah lah. Itu tahiyat akhir begini. Ya enggak? Loh, kok begini? Enggak apa-apa, karena tadi posisi bentuk itu apa sih namanya? Fleksibel lah. Bentuk itu fleksibel. Tapi duduknya rukun. Bentuk duduknya fleksibel, yang penting jangan seperti duduk syaitan yang kemarin itu. Tamam. Sekarang posisi telapak tangan. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ini terakhir. Posisi telapak tangan. Ketika kita mau tahiyat, telapak tangan itu
Yang pertama, pendapat pertama, yang kanan di atas paha, yang kiri di atas paha. Paha. Paha ya tengah aja, pokoknya paha lah. Bukan lutut. Paha, bukan lutut. Itu pertama, paha. Itu dalilnya. Meletakkan telapak tangan kanan di atas paha, tangan kiri di atas paha. Yang kedua, telapak tangan kanan di paha tetap. Di paha. Kalau di paha berarti ini enggak melewati lutut Pak ini. Kalau di paha. Ya, kalaupun dia melewati dikit. Ini kan lutut ya. Jadi dia di sini di atas paha. Paha gini. Bukan gini. Tangan kanan nggak boleh turun. Tangan kanan nggak boleh turun. Tangan kanan ini jangan taruh di atas lutut. Salah kalau tangan di atas lutut. Jangan Pak, mundurin. Nah, paha. Kalau tangan kanan hadisnya semua paha. Tangan kanan paha. Jangan terlalu maju. Nggak kelihatan ya. Nih. Bukan di lutut kalau tangan kah? Paha. Paha ya, paha lebar. Jangan terlalu belakang aja, pokoknya paha lah. Ya. Pokoknya paha. Hadisnya paha soalnya. Ya. Sedangkan tangan kiri ada hadis, kalau tangan kiri ada hadis menggepal atau menggenggam lutut. Ada dua kalau tangan kiri. Satu di atas paha, satu lagi ya itu untuk kiri. Untuk kiri boleh dua. Ulangi, untuk kiri ada berapa? Satu. Paha, satu menggenggam lutut. Dah, itu dua. Ini hadisnya ada. Sedangkan untuk tangan kanan itu semua hadisnya di atas paha, di atas paha, di atas paha, di atas paha. Semua di atas paha. Sudah? Itu posisinya. Kiri aja yang boleh. Ya, gitu. Ya, itu betul. Satu lagi, kiri maju. Ya, gitu. Boleh, gitu. Di atas paha. Kanan jangan maju. Nah, kanan nggak ada di atas lutut. Enggak sih, enggak. Enggak ada keterangan enggak melebihi, enggak ada. Maaf. Terserah, tidak melebihi. Yang penting dia posisinya di atas paha. Paha itu kan panjang, bisa paha depan. Yang penting paha. Yang penting jangan di atas, jangan ke lutut aja. Kalau ke lutut, ini naruhnya gimana ntar? Ya, paha. Ya gitu. Agak maju dikit boleh. Nah, baik. Nanti bagaimana cara menggepal? Apakah begini, atau lepas? Nanti di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Baik. Kita cukupi dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.